Hai, Price Bungania, ketemu lagi nih bareng Nidia. Kalau minggu-minggu kemarin Nidia udah ngasih tahu deretan HP RAM 8/128GB 1-2 jutaan terbaik. Nah, kali ini Nidia mau ngasih tahu deretan HP gaming 1-2 jutaan terbaik. Buat kamu yang hobi banget main game tapi budgetnya terbatas, wajib banget nonton video yang satu ini dan jangan skip-skip ya. Di posisi pertama ada Redmi 10. Kalau kamu lagi nyari HP buat main game dengan budget 2 jutaan lebih dikit, HP yang satu ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Kenapa? Karena di harga 1 jutaan aja, HP ini punya spek yang bisa dibilang cukup oke. Di sektor dapur pacu, Redmi 10 mengusung chipset MediaTek Helio G88 yang identik dengan prosesor khusus gaming kelas menengah dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk performanya sendiri, menurut Nidia udah cakep banget buat harga 1 jutaan. Kalau kamu pakai main game Mobile Legends, settingan ultra mentok kanan itu bisa dapat rata-rata di angka 60 fps. Sementara pasti pakai buat main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra juga bisa mentok rata-rata di 40 fps. Terus, kalau buat main game berat kayak Genshin Impact pun ternyata HP ini cukup ngelawan loh. Ya walaupun nggak selancar main game yang enteng kayak Mobile Legends tadi ya guys. Next, kalau kita lihat HP ini dari sisi desain, HP ini memiliki desain yang tidak terlalu mewah, khas HP 1 jutaan lah ya. Selain itu, material yang digunakan juga masih terbuat dari plastik. Pindah ke bagian layarnya, Xiaomi Redmi 10 memiliki dimensi sebesar 6,5 inci dan dibalut dengan layar IPS LCD beresolusi Full HD+. Walaupun panel layarnya masih IPS, tapi menurut Nidia Redmi 10 ini masih cukup nyaman banget buat kita pakai main game ataupun cuma sekedar nonton film. Buat kalian yang memang hobi mabar, Nidia saranin main di settingan rekomendasi gamenya aja ya, buat menghindari lag dan boros baterai. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Realme Narzo 50A. Berbekal baterai badak berkapasitas 6000 mAh dengan 18 watt fast charge, Realme Narzo 50A aman banget buat temenin aktivitasmu seharian. Realme sendiri berani mengklaim kalau baterai HP ini bisa bertahan kamu pakai main game 8 jam nonstop dan nonton YouTube 27 jam nonstop. Eits, nggak cuma baterainya aja yang mantap. Guna mendukung aktivitas gaming kalian, Realme Narzo 50A sudah ditenagai chipset gaming MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Buat dipakai main game populer seperti Mobile Legends di settingan mentok kanan, spesifikasi seperti ini udah bisa stabil di 60 fps dengan suhu yang tetap adem. Dipakai main PUBG Mobile di settingan mentok ultra pun masih bisa stabil. Intinya HP ini tergolong aman banget buat temenin aktivitas gaming kalian. Tapi yang namanya HP murah pasti punya sedikit kekurangan ya, dimana untuk urusan layar, HP ini sayangnya masih mengusung panel IPS LCD display berukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ aja. Tapi hal ini masih terbilang oke sih, karena justru bisa sedikit meningkatkan performanya. Terus nih, Realme Narzo 50A juga dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sementara di bagian depan terdapat satu kamera selfie 8 megapiksel. Untuk fitur kamera, HP ini dilengkapi dengan fitur Night Filters yang bikin hasil jepretan malammu aman dari noise. Buat kalian yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Next ada Infinix Note 11 NFC. Hadir dengan ukuran layar jumbo yakni 6,7 inci dengan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Tentunya HP yang satu ini bakalan nyaman banget kamu pakai main game, main sosmed, atau streaming film. Selain itu, layarnya juga punya kecerahan yang lebih bisa diandalkan saat berada di bawah terik matahari. Di sektor dapur pacu, Infinix Note 11 NFC ini dibekali dengan SoC gaming di kelas harga mid-range, yakni MediaTek Helio G88 yang punya konfigurasi hampir sama dengan MediaTek Helio G85. Performanya pun cukup bisa diandalkan kau pakai buat main PUBG New State ataupun COD Mobile. Dengan pengaturan frame rate high pun hasilnya masih cukup bagus dan terbilang nyaman. Selain itu, HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah didukung 33 watt supercharge. Aman banget gak tuh buat main game seharian? Gak mau ketinggalan nih, seperti namanya, Infinix Note 11 NFC ini sudah support NFC loh. Worth it banget gak sih? Dengan harga nggak nyampe 2 juta, kamu udah bisa nikmatin fitur kece yang satu ini. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 11 NFC terupdate ada di scene berikut. Di
Di nomor 4 ada Poco M4 Pro. HP yang rilis akhir Maret 2022 ini tentunya masih anget banget buat kita bahas. HP yang dibanderol 2 jutaan ini menawarkan layar yang sudah mengusung panel AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD plus 90Hz. Tingkat kecerahannya pun udah sampai 1000 nits. Dengan spek layar yang oke banget ini, pastinya Poco M4 Pro ini nyaman banget buat kamu pakai nonton film ataupun main game. Selain layarnya yang menawan, ternyata untuk urusan chipset, HP ini juga mau unjuk gigi. Ditenagai chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Media jamin aktivitas gamingmu bakal lancar jaya. Untuk skor Antutunya sendiri, Poco M4 Pro ini berhasil memperoleh 354.958 poin. Performa yang oke ini tentunya bisa banget buat kamu manfaatin main Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan Genshin Impact loh. Beralih ke sektor kamera, Poco M4 Pro dibekali dengan triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya menurut media cukup oke ya. Nah, untuk baterai, HP ini sudah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 33 watt Pro Fast Charging. Kapasitas baterai yang lumayan besar ini pun bisa banget nemenin kamu seharian. Terus, fitur-fitur yang bisa kamu dapat di HP ini tuh diantaranya ada NFC, IR Blaster, fingerprint, dual speaker, dan masih banyak lainnya. Overall, menurut media, HP terbaru yang satu ini tuh cukup oke ya, karena punya layar yang kece dan chipset yang ngebut. Kalau menurut kamu, gimana guys? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Realme C35. HP yang satu ini hadir dengan ukuran layar yang cukup lapang berukuran 6,6 inci dan mengusung panel IPS LCD display dengan resolusi Full HD+. Dan kamu tahu nggak sih kalau Realme C35 ini merupakan seri C pertama dari Realme yang pakai resolusi Full HD+, dan punya screen to body ratio 90,7%. Kualitas gambar yang ditampilkan menurut media ini udah enak banget, apalagi buat nonton film ataupun main game karena punya detail dan warna yang pas. Lanjut ke bagian performanya, Realme C35 ini ditenagai chipset Unisoc T616 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk varian RAM-nya ada dua pilihan yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Ada 4/64GB dan 4/128GB. Terus sistem operasinya pakai Realme UI R Edition yang berbasis Android 11. Chipset Unisoc T616 ini menurut dia udah cukup oke untuk HP kelas entry level. Dipakai harian kayak chattingan, main sosmed, dan foto-foto tentunya nggak ada masalah. Dipakai main game pun masih oke, kayak main Mobile Legends di settingan ultra dengan high frame rate itu lancar banget. Cuman kalau dipakai main lama, ya suhu HP ini cepet banget panasnya. Dipakai main PUBG Mobile di settingan smooth high sampai HD high pun udah cukup oke. Ke sektor baterai, Realme C35 ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 18 watt fast charging yang bakal awet banget buat temenin aktivitasmu sehari-hari. Kalau kamera, HP yang satu ini punya triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera black and white 2 megapiksel. Sementara kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Kualitas foto yang dihasilkan menurut media oke banget, warnanya bisa pop gitu dan bakal cocok buat kamu yang gak suka sama hasil foto yang flat-flat aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Di nomor 6 ada Realme 8, mengusung layar Super AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Tentunya jadi salah satu daya tarik utama HP ini ya, Price Book Mania. Kalau kamu punya sedikit budget tambahan, gak ada salah buat upgrade ke Realme 8 ini. Selain sudah menggunakan panel dengan teknologi Super AMOLED, Realme 8 juga sudah mendukung touch sampling rate 180Hz dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Realme 8 juga dibekali dengan 4 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 16 megapiksel yang dimuat dalam lubang punch hole. Walaupun bentuknya slim, ternyata HP ini memiliki kapasitas baterai besar loh, Price Buania. Memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 30 watt dart charge. Kamu nggak perlu pusing-pusing lagi bawa power bank kemana-mana. Realme pun mengklaim kalau HP ini bisa kamu pakai main game 10 jam non-stop dan tahan selama 40 hari dengan mode standby. Untuk dapur pacu, Realme 8 ditenagai chipset MediaTek Helio
Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer, yang tentunya aman banget buat kamu yang suka main game. Buat main PUBG Mobile bisa kita set ke HD High atau Smooth Ultra. Kalau Mobile Legends udah pasti aman banget di high frame rate. Dipakai main Genshin Impact pun performanya serupa kayak HP 4 jutaan. Di settingan lowest bisa dapat 25-30 fps. Nah, buat kalian yang naksir sama HP ini, silahkan cek-cek dulu spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin ke kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Ricebook. Yang terakhir ada Redmi Note 11, ditenagai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Tentunya menjadi nilai jual utama HP ini. Buat kamu yang hobi main game HP, Xiaomi Redmi Note 11 bisa banget nih direkomendasiin buat jadi salah satu pilihan terbaik buat main Mobile Legends di kualitas grafis ultra dan frame rate tinggi biar bisa dapetin 60 fps masih bisa dengan HP-nya yang tetap adem. Sementara buat main Genshin Impact, rata-rata frame rate bisa dapetin di 30-40 fps di settingan lowest dengan suhu HP yang masih tetap terjaga. Chipset jagoan ini dipadukan dengan RAM 4/128GB dan 6/128GB yang support dengan kartu microSD hingga 1TB. Selain itu, ponsel ini hadir dengan quad kamera yang terdiri dari 50MP kamera utama, 8MP ultra wide kamera, 2MP kamera makro, dan 2MP depth kamera. Sementara itu, kamera depannya beresolusi 13MP. Terkait hasil jepretannya sendiri, mau dalam kondisi siang hari atau di kondisi yang pencahayaannya kurang, udah lumayan oke buat kamera smartphone kelas 2 jutaan. Untuk urusan baterai, Redmi Note 11 ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan fitur 33W fast charging yang diklaim bisa ngisi daya dari 0% hingga 100% hanya dalam waktu sekitar 62 menit aja loh. Nah, kalau buat layar, pasti HP ini juga nyaman banget kamu pakai main game atau nonton film karena sudah dibekali layar berukuran 6,43 inci dan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silahkan nih cek-cek dulu spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sekalian nih, izin pamit ya. Cobalah.